Saya mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bina Serana Informatika, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MMM.Com MPD IPU ASEAN N. Kemudian yang terhormat Ibu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Diah Puspitasari M.Com. Yang terhormat Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Suharyanto M.Com, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Kepala Biro, Bapak Ibu Kakak dan SO. Kemudian serta tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara sosialisasi hari ini. Baik, saya akan memaparkan sosialisasi Sintaskor di tahun 2024. Ini berkaitan dengan edaran dari Warek 1 sebelumnya, Bapak Ibu, diminta untuk update Sinta di akun Bapak Ibu masing-masing. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu bisa langsung praktekkan, nanti Bapak Ibu bisa buka akun Sinta Bapak Ibu masing-masing, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa sinkronkan akun Garuda Bapak Ibu masing-masing. Sebenarnya kami di LPPM juga sudah berusaha mensinkronisasi akun dari seluruh dosen BSI, tapi biasanya tetap ada yang suka kelewat Bapak Ibu. Jadi mohon dari Bapak Ibu masing-masing nanti bisa cek kembali ya akun Sintanya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung praktek, dibuka saja, login ke akun Sintanya masing-masing dengan username dan password yang seperti biasanya. Nah, setelah Bapak Ibu login, di sebelah kanan atas ini ada foto Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah memberikan foto di Sinta, kemudian di sebelah kiri ini ada menu dashboardnya. Kemudian di tengah ini nanti tampilan update profile, atau sebelum update profile ada tampilan dashboardnya dulu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sinkronkan adalah sinkronisasi dari PD Dikti. Nah, Bapak Ibu, caranya Bapak Ibu langsung diklik di pilih menu sini, update profile. Kemudian pastikan nanti kondisi saat ini Bapak Ibu sudah sesuai ya. Nah, kalau belum sesuai, Bapak Ibu bisa langsung klik aja synchronize di PD Dikti. Setelah synchronize PD Dikti, nanti di bawah juga ada update profile di sini. Nah, untuk update profile ini, Bapak Ibu pastikan datanya juga sudah sama dengan kondisi Bapak Ibu saat ini. Nah, kemarin ada beberapa dosen yang menanyakan, saya sudah lektor tapi di Sintanya masih asisten ahli misalnya. Nah, itu tinggal Bapak update aja profilnya di sini. Ya, kalau belum sama dengan kondisi saat ini, tinggal di tadi yang pertama disinkronize dari PD Dikti, kemudian sinkronis update profil Bapak Ibu. Lanjut, selanjutnya Bapak Ibu bisa sinkronisasi publikasi Bapak Ibu. Nah, sinkronisasi publikasi dari dosen itu bisa langsung ke menu My Sinta di sebelah kiri, menu My Sinta. Kalau Bapak Ibu punya publikasi di Scopus dan belum update di Sintanya, bisa dipilih publikasi Scopus di sini. Kemudian Bapak Ibu klik Request Synchronization. Nah, nanti saat ini mungkin kondisi Sinta itu lagi padat-padatnya Bapak Ibu karena diminta tanggal 25 itu terakhir kita update ya. Pada saat request synchronization nanti akan ditampilkan
yang kita minta itu ada di urutan berapa gitu. Kalau misalnya lagi sepi itu urutannya biasanya satu gitu. Tapi kalau kondisi saat ini Sintanya rame bisa puluhan ribu Bapak, antriannya. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu punya publikasi di Web of Science juga sama langkahnya, tinggal klik Publication WOS, nanti Request Synchronization, terus klik OK. Yang Google Scholar juga sama Bapak Ibu. Tinggal diklik sinkronisasi, request synchronization, klik OK. Untuk yang Garuda juga sama Bapak Ibu, tapi pastikan dulu Bapak Ibu nanti sudah ada akun Garudanya atau ID Garudanya. ID Garudanya nanti pada saat Bapak Ibu ngisi absensi, itu kita akan minta mengisi ID Garuda, ID Scopus ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk kita tracking, kalau yang belum punya Garuda atau yang Garudanya error gitu, nanti bisa kita tracking Bapak Ibu. Nah, setelah publikasi ini kita sinkronis, ada juga sinkronisasi untuk buku. Kemudian ada juga sinkronisasi untuk IPRS atau Intellectual Property Rights ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya HKI, paten sederhana yang sudah Bapak Ibu masukkan di Sinta, nah itu tidak secara otomatis akan langsung tampil di akun Bapak Ibu. Tapi ini perlu sinkronisasi dari atau verifikasi dari LPPM. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya buku yang sudah diterbitkan, silahkan hubungi kami ya di LPPM, bisa lewat WA, bisa lewat email, terserah Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masukkan buku di Sinta, hubungi kami. Ke saya bisa, ke Bu Haryani bisa, ke Bu Titi bisa, ke Pak Wahyudin bisa ya. Atau kalau misalnya punya HKI, ya bisa juga ke saya, bisa ke Pak Yosep atau Bu Sucitra. Nanti akan kita verifikasi. Jadi untuk yang buku dan IPRS atau HKI itu butuh verifikasi dari LPPM selaku pengelola Sinta Perguruan Tinggi. Nah, kita lanjut ke Sinta Score. Saat ini semua data itu bertahap akan masuk ke Sinta Score, Bapak Ibu. Sinta Score untuk pemeringkatan atau clustering perguruan tinggi. Jadi ada klaster mandiri, klaster madya, klaster binaan. Jadi semuanya nanti akan mengarah ke Sinta. Jadi makanya di sini disebutnya all about score. Untuk penulis, kemudian afiliasi, jurnal. Nah, itu semuanya akan mengarah ke Sinta. Nah, kemudian di Sinta itu ada perhitungan, ada Sinta overall. Sinta overall itu berarti data Sinta kita seluruh tahun, dari mulai tahun berapapun ya, selama kita mulai punya akun Sinta. Nah, itu Sinta overall. Biasanya ini diminta sebagai persyaratan untuk mengajukan hibah, Bapak. Jadi hibah DRTPM, hibah DAPTV untuk yang diploma, atau hibah BPMAS yang diselenggarakan oleh BSI, itu juga punya peralatan, punya persyaratan Sinta overall-nya berapa. Untuk yang di RTPM misalnya 150. Nah, kalau Bapak Ibu sudah di atas 150 bisa mengajukan, tapi kalau di bawah 150 ya nggak bisa. Kemudian yang berikutnya ada 3 years. 3 years ini 3 tahun ya Bapak. 3 years ini rumusnya ini tahun berjalan dikurangi 1 sampai dengan tahun berjalan dikurangi 3. Gitu. Jadi kalau 3 years-nya saat ini, berarti saat ini di tahun 2024, berarti nanti mulainya dari 2022, 2021. Itu 3 years. Ya. Kemudian
yang dicek untuk level publikasi itu nanti di sini ada exclude double ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya punya terbitan atau punya naskah yang sudah terbit di jurnal Scopus, di jurnal WOS, terindeks WOS, terus terindeks di Garuda juga, terindeks di Google Scholar, nanti yang akan dihitung itu adalah yang levelnya paling tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada di level Scopus Q1, nah, misalnya dihitung nilainya adalah 40. Nah, yang Garuda ini nggak dihitung lagi. Itu Sinta saat ini modelnya seperti itu, Bapak. Kalau sebelumnya kan semuanya dihitung. Scopus berapa, WOS berapa, Garuda. Padahal artikelnya sama gitu. Di Scholar berapa itu semuanya dihitung. Tapi untuk kondisi saat ini dia akan diambil indeks yang statusnya tertinggi. Jadi kalau misalnya terindeks di Scopus Q1, ya nilainya 40. Kita taruh di Google Scholar atau di indeks di Garuda, itu nggak akan dihitung, Bapak. Jadi dihitungnya yang tertinggi. Kemudian di Sinta saat ini juga mulai ada pembatasan, Bapak Ibu. Walaupun kalau sebelumnya kita sebut sebagai asas kepatutan ya. Nah, di Sinta saat ini mulai menggunakan limitation score. Nah, untuk jurnal yang internasional bereputasi, ya, yang Scopus atau WOS, kalau Bapak Ibu sebagai penulis tunggal atau sebagai penulis pertama, itu dibatasi 2 publikasi per tahun. Satu semester satu, atau 2 publikasi per tahun. Kemudian untuk yang internasional jurnal sebagai anggota itu dibatasinya 4 publikasi per tahun. Terus untuk yang non internasional jurnal Scopus ini dibatasinya 6 publikasi per tahun ya. Ini WOS-nya nggak ada core-nya ya, terindeks WOS gitu aja ya. WOS kan ada banyak ya Bapak Ibu, ada SCSI, ada CHSI, ada 4 juga kalau WOS. Kalau di Scopus adanya Q1 sampai Q4. Ini dibatasinya 6 publikasi per tahun. Kemudian untuk sitasi ini tidak dibatasi Bapak Ibu. Ya, untuk baik Scopus maupun WOS sitasinya tidak dibatasi per tahun. Kemudian untuk Garuda di jurnal terakreditasi ya sebagai penulis single, penulis tunggal atau sebagai penulis pertama ini dibatasi juga 2 publikasi per tahun. Artinya begini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nerbitin dalam satu semester ini atau dalam 1 tahun ini punya 5 jurnal yang terindeks di Garuda. Nah, indeks Garuda ini akan menghitung hanya yang 2 publikasi per tahun. Jadi yang 3 itu tidak dihitung nanti. Jadi pembatasan atau limitation score. Kemudian untuk yang Garuda yang tidak terakreditasi atau proceeding ini 6 publikasi per tahun. Jadi jurnalnya belum Sinta, tapi biasanya sudah terindeks di Garuda dulu Bapak Ibu. Karena Garuda itu kan 2 terbitan bisa terindeks di Garuda. Ini 6 publikasi per tahun. Kemudian untuk buku itu 1 buku atau 1 jenis per tahun. Nah, buku itu berlaku selama 3 tahun. Jadi kalau eh, nerbitin buku di tahun 2020 berarti sampai 2023. Nanti 2024 berarti Bapak Ibu harus punya buku baru lagi. Kalau misalnya dalam 1 tahun 3 buku,
Yang dihitung nanti satu buku aja. HKI juga demikian, Bapak Ibu, 2 HKI per tahun. 2 HKI per tahun atau 1 semester 1. Kemudian penelitian, ini penelitian yang di RTPM Bapak Ibu, bukan penelitian yang BIPEMAS. Ini dua penelitian per tahun. Kemudian pengabdian masyarakat juga sama, 2 pengabdian masyarakat per tahun. Kemudian produk ini seperti yang didaftarkan di paten Bapak Ibu ya. Produk dan prototipe. Nah, ini 2 produk atau 2 prototipe per tahun. Kemudian pembatasan pada skor afiliasi memiliki konsep yang sama dengan autor. Nah, untuk pembatasan afiliasi skornya adalah batas kewajaran sama dengan jumlah autor dikali kewajaran dikalikan 3. Nah, ini Pak penghitungannya modelnya seperti ini, Bu. Untuk pengabdian dan penelitian, melihat afiliasi dari ketua pengaju. Jadi kalau Bapak Ibu penelitiannya itu ketua penelitiannya adalah programnya sistem informasi misalnya. Kemudian anggotanya ada yang dari manajemen, ada yang dari teknik elektro, misalnya. Nah, itu yang dipakai sebagai yang diakui pendanaannya itu adalah yang sebagai ketua. Tapi semuanya tetap bisa klaim, Bapak Ibu. Jadi anggotanya juga tetap bisa klaim sebagai peneliti atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk klasterisasi skor, nanti modelnya seperti ini Bapak Ibu. Sinta itu akan membuat kode, kemudian jumlah pengabdian masyarakat nilainya 60 dan seterusnya. Kalau nasional, yang ini tadi internasional 60, pengabdian masyarakat internasional itu misalnya dosen BSI melakukan pengabdian masyarakat di negara luar ya Bapak. Nah, itu bisa sebagai pengabdian masyarakat internasional. Ini nilainya 60. Untuk yang nasional 50. Untuk yang internal atau yang biasa kita lakukan itu nilainya 40. Nanti di Sinta Bapak. Kemudian pendanaannya nanti dihitung 0,05 kali jumlah dananya berapa. Kemudian untuk yang buku, tadi sudah saya jelaskan di depan, ini wajib terverifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku yang sudah diinput di Sinta, tapi statusnya masih ada tombol hijaunya di kanan, Bapak Ibu tolong konfirmasi ke LPPM. Nanti kita verifikasi. Untuk buku ajar, nilai bobotnya 20, kemudian buku referensi, itu nilainya 40, untuk monograf nilainya 20. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa langsung coba juga kalau Garuda Kemdikbudnya nggak error ya Bapak Ibu. Garuda Kemdikbud ini sering banget errornya Bapak Ibu. Untuk akun Garuda Bapak Ibu tidak perlu mendaftar ya, karena naskah atau publikasi yang Bapak Ibu terbitkan di jurnal itu nanti otomatis akan terindeks di Garuda. Asal jurnalnya sudah mengindeks ke Garuda. Nah, alamat linknya garuda.kemdikbud.go.id. Nah, gimana cara mencari ID Garuda kita? Ya, cara mencari ID Garuda itu gampang, Bapak. Setelah Bapak Ibu ke link Garuda tadi, di bawah search ini ada tulisan Advanced Search. Nah, diklik saja Advanced Search. Kemudian di sini ada dokumen, ada jurnal, ada publisher, ada author. Bapak Ibu pilih yang author. Terus masukkan saja nama Bapak Ibu. Ya. Masukkan afiliasinya juga. Tapi nanti kalau nggak ketemu, cukup nama aja. Kalau nama aja itu masalahnya mungkin Bapak Ibu namanya sama dengan banyak orang lain. Nah, itu punya orang lain bisa kelihatan semua. Nah.
Kalau sudah di search. Nah, kemudian misalnya di saya itu ada dua yang namanya berbeda Bapak Ibu. Yang ini sudah saya pernah merge ya. Kemudian muncul satu lagi naskah saya di sini, tapi nama saya Junaidi Agus. Nah, itu kita merge aja. Karena memang ini artikel yang saya punya gitu ya. Tapi kalau punya orang lain jangan diklaim ya Bapak Ibu. Kalau punya sendiri silakan diklaim. Nanti di checklist yang mau digabungkan, kemudian klik merge. Nah, setelah merge, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan aja datanya. Dia akan menentukan author ID dari Garuda kita. Nah, yang kita gunakan sebagai author ID itu yang jumlahnya paling banyak, Bapak. Misalnya saya tadi ada 43 sama satu, berarti yang saya pakai yang 43 aja daripada yang satu. Nah, yang 43 ini kita masukkan di choose author ID-nya. Kemudian namanya jadi otomatis tadi sudah ada, afiliasinya juga sudah muncul atau kalau belum muncul silahkan dipilih. Kemudian klik send request. Masukkan emailnya, kemudian klik send request. Kalau berhasil, ada tulisan thanks for your suggestion. Berarti akun Garuda kita nanti yang ini gitu ya, Bapak Ibu. Nanti ini tinggal kita copy, kita paste di akun Sinta kita untuk yang kolom Garuda. Nah, kalau sudah selesai berarti akun Garuda kita akan aktif. Tinggal kita sinkronisasi tadi dari My Sinta, kemudian My Publication Garuda kita sinkron. Baik, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Cucu dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.